Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pesan saya, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan supaya kalian terhindar dari berbagai macam virus yang sekarang baru melanda negeri kita. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat pandemi ini dan kita kembali normal seperti semula dan kita bisa bertemu nanti di sekolah dengan tatap muka sebagaimana biasanya. Anak-anak sekalian, sebagaimana yang sudah saya share video-video sebelumnya, kali ini saya akan melanjutkan untuk membahas tentang keadaan politik dan ekonomi pada awal-awal kemerdekaan, yaitu masa-masa demokrasi liberal. Untuk itu anak-anak silahkan mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Silahkan siapkan kertas. Apabila ada hal-hal yang nanti mau ditanyakan, silahkan dicatat. Kemudian nanti kita akan diskusikan di media WA maupun di GCR. Oleh karena itu, segera siapkan diri kalian untuk mengikuti pembelajaran berikut ini. Silahkan dilihat PowerPoint yang ada pada layar kalian. Kita akan membahas tentang Indonesia pada awal-awal kemerdekaan hingga nanti masa demokrasi liberal. Anak-anak sekalian, bagaimana keadaan politik Indonesia di awal kemerdekaan? Kita akan membahas dulu untuk subbab yang pertama, yaitu tentang kondisi politik. Kondisi politik Indonesia pada awal-awal kemerdekaan bisa dikatakan tidak stabil. Mengapa tidak stabil? Karena di sana ada persaingan antar partai. Di partai-partai ini saling bersaing untuk mendapatkan suara sehingga mereka ada di antara mereka yang kemudian terjadi persaingan tidak sehat. Kemudian yang kedua, terjadinya banyak pemberontakan yang muncul di Indonesia. Di antaranya itu sudah saya terangkan di bab 1, seperti adanya pemberontakan PKI Madiun, ada pemberontakan RMS, ada pemberontakan DITI, dan sebagainya. Di mana tentu saja hal ini menyebabkan pemerintah mengalami ketidakstabilan politik di sana. Lalu sering terjadinya pergantian kabinet. Jadi kabinet yang berlangsung di Indonesia di awal-awal kemerdekaan itu sering terjadi pergantian. Jadi belum ada 2 tahun sudah diganti, belum ada 1,5 tahun juga sudah diganti. Itu diantara hal-hal yang terjadi pada masa awal-awal kemerdekaan. Selanjutnya juga ketidakstabilan politik ini juga disebabkan oleh terjadinya perubahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Nah, sekarang kita lihat mengenai kehidupan politik di awal kemerdekaan, adanya perubahan sistem pemerintahan dari presidensil menjadi parlementer. Ini ditandai dengan adanya maklumat KNIP nomor 5 tahun 11 November. Perubahan ini adalah perubahan dari sistem pemerintahan presidensil. Sistem pemerintahan presidensil itu cirinya adalah bahwa pemerintahan ini dipimpin oleh presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Sedangkan pemerintahan parlementer ini cirinya adalah bahwa Perdana Menteri ini menjadi kepala pemerintahan, sementara presiden hanya sebagai kepala negara, ataupun mungkin kalau di negara lain itu hanya semacam simbol, anak-anak. Nah, kemudian perubahan apa lagi yang terjadi di awal kemerdekaan? Yaitu terjadinya perubahan fungsi KNIP, yang awalnya itu hanya sebagai pembantu presiden, kemudian menjadi membantu presiden dan wakil presiden, kemudian menjadi majelis legislatif. Majelis legislatif itu artinya majelis yang bertugas untuk
membuat undang-undang. Selanjutnya, perubahan yang lain adalah penerapan kebijakan rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang yang dikenal dengan nama RERA, yang ini nanti akan berimplikasi terhadap penyederhanaan angkatan perang yang dianggap terlalu rumit yang terjadi di Indonesia pada waktu itu. Mari kita lihat setelah terjadinya perubahan sistem pemerintahan dari presidensial ke pemerintahan parlementer, kita akan melihat beberapa pergantian kabinet yang muncul pada waktu itu. Di antaranya adalah kabinet Natsir, kemudian ada kabinet Sukiman, kemudian ada kabinet Wilopo, kemudian ada kabinet Ali Sastroamidjojo I, kemudian ada kabinet Burhanuddin Harahap, kemudian ada kabinet Ali Sastroamidjojo II, kemudian ada kabinet Juanda, kemudian ada kabinet Juanda. Ini merupakan kabinet yang terakhir yang berlaku di Indonesia pada waktu itu, anak-anak. Nah, pertanyaannya adalah kabinet-kabinet ini dari mana atau dari partai mana yang perlu diketahui. Kita lihat dulu mulai dari awal. Yang pertama yaitu kabinet Natsir. Kabinet Natsir ini adalah kabinet yang berasal dari sebuah partai politik yang bernama Masyumi. Kabinet Natsir ini di antara program-program yang mencolok adalah upaya untuk mengembalikan Irian Barat ke pangkuan RI. Sebagaimana yang sudah kalian ketahui, coba nanti dibaca kembali dalam buku kalian tentang perjanjian KMB. Salah satu klausul dari atau salah satu hasil dari perjanjian KMB adalah masalah Irian Barat ini akan ditangguhkan 1 tahun kemudian. Tahun 49 itu perjanjian KMB ditandatangani. Tahun 50 seharusnya itu ada pembicaraan untuk membahas tentang Irian Barat atau yang sekarang disebut dengan Papua, anak-anak. Maka kabinet Natsir yang pada waktu itu menjabat pada tahun 1950 membahas masalah ini. Namun ternyata pembahasan tentang Irian Barat ini mengalami kegagalan. Kabinet Natsir tidak mampu mengembalikan Irian Barat ke pangkuan RI. Maka kemudian muncullah mosi tidak percaya kepada kabinet ini, maka jatuhlah kabinet ini, lalu dilanjutkan oleh kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman ini, anak-anak, yang perlu kalian ketahui adalah sama, dia berasal dari Partai Masyumi, partai Islam terbesar di Indonesia pada waktu itu. Sebagaimana kabinet Natsir, kabinet Sukiman ini melanjutkan program-program kabinet sebelumnya. Namun ada satu program yang membuat kabinet Sukiman ini jatuh, yaitu ketika kabinet ini menandatangani perjanjian yang dikenal dengan nama MSA, Mutual Security Act. Apa itu Mutual Security Act? Yaitu semacam perjanjian kerjasama antara Indonesia dengan Amerika Serikat terkait dengan masalah militer. Oleh lawan-lawan politiknya, kabinet Sukiman dianggap telah membawa Indonesia ini ke blok barat karena dia telah bekerja sama dengan Amerika Serikat. Maka kabinet ini kemudian jatuh. Kabinet Sukiman ini jatuh kemudian digantikan oleh kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo ini berbeda dengan kabinet sebelumnya. Kabinet Wilopo ini dia berasal dari PNI. Program-programnya ya mirip, cuman pada waktu itu ada satu hal yang menyebabkan kabinet Wilopo ini kemudian jatuh, yaitu peristiwa 17 Oktober. Selanjutnya diganti dengan kabinet Ali Sastroamidjojo I. Kabinet Ali Sastroamidjojo ini juga dari PNI. Kemudian diganti dengan kabinet Burhanuddin Harahap. Nah, yang pokok, yang penting dari kabinet Burhanuddin Harahap ini adalah kabinet ini
mampu menyelenggarakan pemilu secara jujur dan adil. Waktu itu keluar sebagai pemenang pemilu ada 4 partai besar, nanti kita akan bahas tersendiri. Kemudian Kabinet Burhanuddin Harahap selesai, dilanjutkan oleh Kabinet Ali Sastro Amijoyo kedua. Lalu yang terakhir adalah Kabinet Juanda. Yang penting dari Kabinet Juanda ini anak-anak, pada masa pemerintahan Kabinet Juanda ini ada apa yang disebut dengan batas landas kontinen yang kemudian dikenal dengan nama Deklarasi Juanda tahun 1957, di mana wilayah perairan Indonesia ini menjadi satu kesatuan yang utuh, yang sebelumnya wilayah Indonesia itu terpecah-pecah dalam banyak-banyak pulau ataupun wilayah itu terbatasi oleh lautan berdasarkan pada Ordonansi Hindia Belanda tahun 1939. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kalian bisa menanyakan di WA ataupun di GCR. Anak-anak, perubahan yang terjadi di Indonesia di awal kemerdekaan ini terkait dengan sistem multipartai. Sistem multipartai itu apa tuh maksudnya? Sistem multipartai itu adalah sistem di mana sebuah negara ini menganut banyak partai. Di sana tidak hanya satu partai saja yang boleh, tapi banyak partai. Artinya siapapun yang mendirikan partai itu punya hak. Berbeda dengan negara sosialis komunis. Negara sosialis komunis ini hanya menganut sistem monopartai. Maka kalau sebuah negara itu jatuh ke tangan komunis, maka nanti kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk mendirikan partai akan hilang karena memang itu menjadi ciri dari sistem komunisme anak-anak. Oleh karena itu, dimanapun negara yang menganut sistem komunisme, biasanya nanti kebebasan hak asasi manusia akan terkekang. Nah, sistem multipartai ini didasarkan pada maklumat Wakil Presiden nomor 3, maklumat Wakil Presiden nomor tanggal 3 November tahun 45. Kemudian setelah maklumat ini keluar, maka muncullah banyak partai-partai politik. Tujuannya apa atau sesungguhnya adanya banyak partai ini adalah untuk memudahkan kekuatan perjuangan dan memudahkan dalam meminta pertanggungjawaban kepada barisan perjuangan. Namun pada perkembangan selanjutnya, partai-partai politik yang muncul pada masa demokrasi liberal ini saling bersaing, mencari kesalahan, saling menjatuhkan. Nah, ini yang akhirnya menjadi masalah. Coba kalian melihat pada masa-masa sekarang, apakah itu juga terjadi pada masa sekarang? Silahkan nanti difikirkan apakah ada korelasinya antara tahun-tahun awal kemerdekaan yang menggunakan sistem multipartai dengan zaman sekarang yang juga sama, banyak partai yang muncul. Anak-anak sekalian, pada awal pemerintahan Indonesia ini belum banyak mendapatkan pengakuan dari negara lain. Salah satu penyebabnya adalah Indonesia itu tidak dilihat sebagai negara demokrasi. Oleh karena itu, agar dianggap menjadi negara demokrasi, maka terjadi perubahan tadi. Perubahan dari sistem pemerintahan presidensil menjadi sistem pemerintahan parlementer, di mana dalam sistem pemerintahan parlementer itu akan mengizinkan banyak partai-partai politik untuk berdiri. Karena ciri negara demokrasi itu yang pertama adalah adanya multipartai, banyaknya partai-partai politik yang muncul di sana. Ciri yang kedua adalah di negara tersebut, di negara yang dikatakan sebagai negara demokrasi liberal, adalah ada pemilu yang diselenggarakan. Maka pada tahun 1955 diselenggarakanlah pemilu pertama di Indonesia. Pada tanggal 29 September tahun 1955 untuk memilih anggota DPR yang hasilnya nanti kita akan bisa lihat pada tayangan berikut. Ya.
Ada 4 partai politik yang muncul sebagai pemenang. Maksudnya pemenang adalah memiliki kursi ataupun memiliki suara yang terbanyak. Yang pertama adalah PNI. PNI ini adalah sebuah partai bentukan dari Soekarno, memiliki 57 kursi. Masyumi ini Majelis Syuro Muslimin. Ini sebuah partai yang sudah ada ataupun kelompok ataupun semacam organisasi yang sudah ada pada masa Jepang pada waktu itu, dibentuk oleh kalangan orang-orang Nahdliyin, orang-orang NU, mendapatkan 57 kursi. Kemudian yang ketiga adalah Nahdlatul Ulama. Walaupun Masyumi ini anak-anak dari kalangan Nahdliyin, tetapi orang-orang Masyumi sendiri juga memiliki, orang-orang NU sendiri juga memiliki partai yang eksis pada waktu itu, 45 kursi. Jadi bedanya di mana Pak antara Masyumi dengan Nahdlatul Ulama? Masyumi akhirnya berkembang menjadi partai besar yang diikuti oleh sebagian besar masyarakat Muslim yang bersifat progresif. Artinya progresif ini adalah masyarakat Muslim yang lebih moderat. Sementara NU itu sebuah organisasi ataupun partai politik yang lebih mengarah kepada tradisional. Ini kebanyakan adalah orang-orang yang memang berada di daerah-daerah wilayah-wilayah pinggiran kota, di basis-basis NU. Kemudian yang keempat adalah Partai Komunis Indonesia. Anak-anak, Partai Komunis Indonesia, perhatikan, memiliki suara yang signifikan pada waktu itu, 39 kursi. Padahal Partai Komunis ini dulu pernah melakukan pemberontakan tahun 48. Tapi tahun 55 dia memiliki suara yang signifikan. Nah, ini ada apa masalahnya? Ini perlu dikaji ulang. Mengapa PKI ini bisa tumbuh dengan cepat yang kemudian menjadi partai terbesar keempat pada waktu pemilu 55. Apakah tidak mungkin pada tahun-tahun yang akan datang yang akan terjadi bahwa PKI ini akan muncul kembali? Nah, itu tidak mustahil. Karena ideologi itu tidak bisa mati ya anak-anak. Ideologi itu bisanya cuma tiarap. Tapi suatu saat dia akan muncul kembali menjadi sebuah partai politik yang besar. Mungkin namanya juga bisa berbeda, tapi isinya sama. Bisa jadi mereka akan menyusup ke partai-partai yang lain yang kemudian akan menjadi komunis di kemudian hari. Kemudian selanjutnya pada pemilu tahap yang kedua, yaitu 15 Desember tahun 55, memilih anggota konstituante dengan hasil sebagai berikut. Jadi partai PNI tetap memiliki kursi terbanyak, yaitu 119 kursi. Kemudian Masyumi memiliki 112 kursi. Nahdlatul Ulama memiliki 91 kursi. Dan Partai Komunis mendapatkan 50 kursi. Apa ini bedanya DPR dengan anggota konstituante? DPR itu adalah wakil rakyat. Jadi semacam parlemen. Jadi DPR seperti sekarang ini. Sedangkan anggota konstituante atau Dewan Konstituante adalah dewan yang nanti bertugas untuk menyusun undang-undang dasar yang baru. Rencananya undang-undang dasar itu akan dirubah. Kita tahu bahwa tahun 1955 kita menggunakan undang-undang sementara. Jadi kita belum memiliki undang-undang yang baku pada waktu itu, maka dibentuklah Dewan Konstituante yang beranggotakan pada partai-partai tersebut yang nanti bertugas untuk membuat undang-undang dasar yang baru. Namun berhasil atau tidak, nah nanti akan kita lihat. Konstituante hasil pemilu tahun 55 ternyata gagal menyusun undang-undang dasar. Apa penyebabnya? Nah, kita bisa lihat. Satu, terjadinya perdebatan berlarut-larut di antara anggota-anggota konstituante. Mereka berdebat tentang sistem ataupun dasar pemerintahan yang dipakai. Kemudian antar partai ini sendiri juga saling berselisih terhadap ideologi mereka. Ya kita bisa membayangkan ideologi Islam, ideologi nasionalis, ideologi komunis, kemudian berada dalam satu meja.
Ini kalau di dalam Islam hal semacam ini tidak diperbolehkan ya, maksudnya karena tidak mungkin akan satu berbeda ideologi itu untuk membahas satu masalah biasanya akan sulit. Kemudian ada desakan dari berbagai pihak untuk kembali kepada UUD 45. Maka inilah yang kemudian menyebabkan pemerintah waktu itu mengambil langkah yang kalau bahasa saya itu mungkin dramatis. Kenapa kok dikatakan dramatis? Karena presiden itu mengeluarkan apa yang disebut dengan dekret presiden. Presiden Soekarno mengusulkan agar UUD 45 ini diberlakukan kembali. Kemudian Presiden Soekarno akhirnya membubarkan Dewan Konstituante itu karena gagal untuk membentuk undang-undang yang baru. Maka ketika Presiden Soekarno ini membubarkan Dewan Konstituante, akhirnya muncullah apa yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu adanya Dekret Presiden 5 Juli 59. Inilah anak-anak kondisi politik Indonesia di awal kemerdekaan sampai pada masa demokrasi. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan dengan bagaimana keadaan ekonomi Indonesia di awal kemerdekaan di masa demokrasi terpimpin. Sekian, semoga kalian memahami apa yang saya terangkan. Kalau nanti ada yang tidak jelas, nanti kita bisa berkomunikasi melalui media sosial yang lain. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.